Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan penjagaannya kepada kita semuanya. Dan sahabat-sahabat yang bergabung di secara online, semoga juga Allah senantiasa memberikan perlindungan, penjagaan. Kita awali kajian kita pada subuh kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pada pagi hari ini akan bersama nama Allah Al-Afu, Maha Pemaaf. Kita sering menyebut syukran afwan. Nah, afwan itu dari kata afu itu. Nama Allah Al-Afu di dalam Al-Quran disebut sebanyak 5 kali. Di antaranya disebut bergandengan dengan Maha Kuasa, Maha Mampu. Sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat 149. Innallaha kana 'afuwan qadira. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, qadiran, Maha Berkuasa atau Maha Mampu. Terkadang kita memaafkan orang karena nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan. Kita maafin aja deh. Ada orang yang zalim kepada kita, salah kepada kita, karena kita nggak mampu untuk membalas, nggak punya kekuatan, kita maafin dia. Tapi maafnya Allah tuh pemaafan yang agung, pemaafan yang sangat luar biasa, karena Dia qadir, Dia berkuasa. Dia maha mampu untuk menyiksa. Tapi meskipun dia maha mampu untuk menghukum, menyiksa, tapi dia mengatakan, aku maafkan engkau. Ini luar biasa. Biasanya orang kalau udah punya kemampuan, pengennya balas. Dulu saya dizolimi kan gitu. Tak injak-injak sekarang kalau saya udah di atas nih. Kamu sekarang jadi bawahan saya. Iya kan? Tapi Allah menggandengkan afu, Maha Pemaaf, dengan qadir. Maafku itu maaf yang datang dari yang Maha Kuasa, Maha Mampu segala-galanya. Ini rahasia digandengkan dengan qadir. Terkadang nama Allah Al-Afu disebut bersamaan atau bergandengan dengan Ghafur, sebagaimana surat An-Nisa ayat 99. Fa'ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Wa kana Allah adalah Allah afuwan Maha Pemaaf, ghafuran Maha Pengampun. Digandengkan dengan Maha Pengampun. Apa rahasianya? Allah ingin memberikan kepada kita, menunjukkan kedermawanannya, kepemurahannya. Ayo kamu mau pilih yang mana? Mau aku ampuni, ghafur, atau mau aku maafkan? Apa bedanya nanti kita akan bahas. Kamu mau mendapat ghafurku, maghfirahku, atau mau dapat afuku? Kan dalam doa yang biasa kita sebut wa'fu anna, terus waghfir lana. Wa'fu anna itu dari nama Allah Al-Afu. Waghfir lana dari nama Allah Al-Ghafur. Ayo kamu mau yang mana nih? Mau dapatin yang mana dari aku? Mau aku beri maghfirah, ghafur,
atau aku beri afu, maafku. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Afu, Maha Pemaaf. Adapun di dalam hadis kita temukan riwayat di mana Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apabila aku bertemu dengan Lailatul Qadar, doa apa yang mesti aku ucapkan, yang mesti aku panjatkan?" Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fakuli, katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat yang lain, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf. Garis bawahi kata mencintai ya. Engkau pemaaf, mencintai maaf. Agar kita tahu orang yang pemaaf itu dicintai oleh Allah. Agar kita tahu bahwa orang yang dimaafkan oleh Allah itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Makanya malam Lailatul Qadar itu malam di mana Allah memaafkan bagi orang-orang yang minta maaf kepadanya. Maaf Allah begitu luar biasanya mudah didapatkan di bulan Ramadan itu. Inilah riwayat atau hadis yang menyebutkan nama Allah Al-Afu. Apa makna afu secara bahasa? Makna afu secara bahasa yang pertama, belum konteks Asmaul Husna ya. Ini masih konteksnya secara bahasa. Afu artinya pemberian yang terbaik. Ini makna yang pertama. Kata orang Arab, a'taituhu min mali afwan. Aku memberi dia sesuatu yang terbaik, afwan, dari hartaku, min mali dari hartaku, afwan, pemberian yang terbaik. Jadi afwan secara bahasa yang pertama adalah pemberian yang terbaik dari harta. Maka di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa yang harus mereka infakkan, apa yang harus mereka berikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219, maka ayatnya menjawab kulil afwa. Kulil af. Katakanlah yang harus mereka infakkan itu al-af, artinya harta yang terbaik, pemberian yang terbaik. Itu af, arti secara bahasa yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, al-afu artinya menghapus, mendelete, menghapus sehingga tanpa bekas. Ini makna al-afu yang kedua secara bahasa. Maka ketika Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar di Gua Thur, Abu Bakar memerintahkan kepada pengembala dombanya untuk mengafu, menghapus jejak. Jadi karena waktu di Gua Thur itu Asma binti Abi Bakar bolak-balik ke gua mensuplai makanan. Abdullah bin Abu Bakar juga bolak-balik memberikan informasi, pasti ada jejak. Orang kafir sedang mencari. Maka Abu Bakar memerintahkan kepada pengembala dombanya untuk ayyafu. Dari kata afu. Ayyafu. Untuk menghapus, menghilangkan asar jejak. Supaya tidak tercium Nabi bersembunyi di mana. Nah, dari penjelasan ini ada 3 makna al-afu. Tadi yang pertama kita tahu ada cinta di situ kan? Ridho, Allah ridho.
Yang kedua maknanya adalah menghapus. Yang ketiga adalah pemberian yang terbaik. Maka nama Allah Al-Afu adalah Allah yang maha menghapus dosa hamba. Didilet. Kemudian Allah mencintai ridho kepada hamba ini. Setelah dia ridho, diberikan pemberian yang terbaik untuk hamba ini. Nah ini 3 makna ini ada pada nama Allah Al-Afu. Ya Allah, hapuskan dosaku. Ridho ya aku ya Allah. Lalu berikan kepadaku pemberianmu yang terbaik. Jadi seperti piring yang kotor, dicuci tanpa bekas, kemudian dikasih wewangian, tanda cinta, kemudian diberikan makanan yang lezat di situ yang bergizi. Ini analoginya seperti itu. Makanya kenapa di dalam nama Allah Al-Afu, tuhibbul afwa, engkau mencintai maaf itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan nama Allah Al-Afu dengan Al-Ghafur? Wa'fu anna afu, waghfir lana ghafur. Apa bedanya? Bedanya tuh Allah ingin dalam berinteraksi dengan kita. Terkadang orang diberikan oleh Allah Al-Ghafur. Terkadang Allah memberikan kepada orang itu Al-Afu. Al-Ghafur, kita melakukan dosa di dunia tidak dihukum, tetapi jejak-jejak dosa, rekaman dosa, catatan dosa tetap ada. Itu namanya Ghafur. Karena Ghafur itu secara bahasa artinya menutupi, Pak. Makanya kerudung panjang itu bahasa Arabnya salah satunya adalah al-ghifar. Ghifar itu penutup. Barangnya ada, bendanya ada tapi ditutupi. Seperti saya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mendapatkan nama Allah Al-Ghafur. Kenapa? Karena aib saya ditutupi. Sehingga jamaah mau mendengarkan ceramah saya. Betul nggak? Coba kalau kelihatan aib saya. Habis melakukan dosa misalkan. Terus saya berceramah. Pasti kabur semua nih jamaah. Benar nggak nih? Maka dosa saya ada. Tapi nggak lihat. Karena Allah menutupinya. Makanya yang indah itu bukanlah manusianya, tetapi yang maha menutupi itu yang indah. Iya kan? Betul atau tidak nih? Boleh pulang ke rumah. Karena digopur oleh Allah. Habis jelalatan matanya. Nggak tahu istri kita. Coba kalau tahu. Itu baju-baju di lemari itu dilempar keluar semua. Sana pergi, nggak usah pulang. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ditutupi dosa di dunia ini biasanya untuk menutupi itu agar dilindungi. Kalau baju ditutupi masuk ke dalam lemari, masuk dalam koper supaya nggak kena debu kan. Nah Allah di akhirat nanti menutupi dosa kita tidak dibongkar di hadapan orang, nggak dibongkar Pak. Tapi rekamannya ada. Di memori kita ada. Kita ingat itu kita melakukan dosa, tapi nggak dihukum dan nggak dipermalukan di depan umum, nggak diputer tuh filmnya catatannya. Itu namanya Ghafur. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Al-Afu, nama Allah Al-Afu itu betul-betul delete, dihapus tanpa bekas. Catatannya udah nggak ada, ya filenya sudah nggak ada, malaikat juga udah dibuat lupa. Kita pun di otak kita juga udah nggak ada kalau kita pernah melakukan itu. Kan kadang kita punya utang sama orang Pak.
Mungkin yang ngasih utang tuh lupa kalau kita punya utang karena jumlahnya kecil mungkin. Tapi kita ingat nggak? Yang ngasih memberi utang itu nggak nagih, tapi kita tahu kita punya utang sama dia, gitu. Nah ini kan berarti Ghafur, iya kan? Tapi kalau yang memberi pinjaman udah nggak ingat sama sekali, kita pun juga udah nggak ingat, nggak ada di memori kita sudah itu. Nah itu namanya dihapus, Pak. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak perbuatan-perbuatan kita yang dulu Pak udah nggak kita lakukan lagi dosa itu, tetapi ternyata filenya masih ada. Kadang-kadang ingat kan kita pernah apa muncul tuh filenya, cuma mengendap saja dia. Tapi kalau kita download, kadang-kadang terdownload dia, secara otomatis kita ingat dan kita menangis atau malu ketika ingat itu. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi orang itu melakukan perbuatan dosa besar. Besar sekali dosanya. Tapi karena dia mendapatkan al-afu dari Allah, maka dosa besar itu telah terhapus. Tidak dihukum dan telah terhapus. Boleh jadi orang melakukan dosa kecil. Kecil dosanya. Tapi dia tidak mendapatkan al-afu. Cuma mendapatkan al-ghafur. Memang sih nggak dihukum. Tapi suatu hari di hari kiamat nanti dipanggil fulan, tapi tidak dipermalukan depan umum. Kamu pernah melakukan dosa ini bukan? Iya ya Allah benar. Ini juga pernah? Iya. Ini buktinya nih, ini rekamannya, ini catatannya. Benar kau lakukan itu fulan? Benar. Lalu fulan ini merasa celaka, aku celaka. Waktu di dunia, ada yang tahu nggak kamu melakukan itu? Nggak ada yang tahu ya Allah kecuali aku dan engkau saja yang tahu. Kata Allah, jika di dunia dulu aku telah tutupi, maka hari ini aku tutupi dan aku ampuni engkau, aku tidak akan menghukum engkau. Nah, tapi kan diungkit Pak. Diungkit. Dilihatkan kepada kita catatan amal kita. Tapi Al-Ghafur, ibaratnya nih utangmu nih, tanggal sekian kan kamu utang sama saya nih. Ini kan tanda tangan kamu nih. Iya, saya tahu itu. Terus lihat di bawahnya, dianggap lunas. Gimana rasanya, Pak? Nah, itu namanya Ghafur. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira jamaah di sini mau mendapatkan apa? Ghafur atau afu? Dua-duanya. Kalau boleh milih yang mana nih? Al-afu. Makanya di Ramadan itu, Allahumma inna, itu doa terbaik di Ramadan. Kalau nggak apa doa-doa yang lain kecuali itu udah cukup. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada sebuah riwayat, ya saya Abu Bakar datang menuju mimbar, naik ke mimbar, lalu nangis. Hadis riwayat Tirmidzi. Saat dia nangis, lalu dia berkata, Rasulullah pernah naik mimbar ini juga. Kemudian beliau menangis. Jadi sahabat itu kayak gitu ya. Rasulullah ngapain gitu ya. Rasul naik mimbar itu nangis. Sahabat ngikutin juga, naik mimbar itu nangis juga. Istilahnya kalau Nabi biasa lewat mana nih ke masjid? Lewat sebelah sana misalnya. Nah, itu mereka lewat juga begitu. Cintanya begitu kepada Rasulullah. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi pernah naik mimbar ini lalu menangis. Setelah itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu al-afwa wal afiyah." Kata Nabi, mintalah afu, maaf. Dan mintalah al-afiyah, keselamatan. Karena seseorang tidak diberi sesuatu yang lebih baik setelah keyakinan selain al-afiyah. Mari kita lihat ini. Di zaman virus begini, Pak. Salah satu doa terbaik adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Gampang hafalnya kan? Coba. Allahumma sama-sama. Inni as'aluka
al-afwa wal afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Sekali lagi coba. Ini Pak, ini salah satu doa perlindungan Pak. Pertama kita minta al-afwa, maaf. Maaf dari apa? Dari dosa. Ya kan? Yang kedua, kita minta al-afiyah, perlindungan. Dari apa? Dari hukuman dosa. Karena dosa sama hukuman itu nggak pernah berpisah, Pak. Yang namanya dosa, itu soal waktu saja orang ini pasti dihukum. Nah kalau orang-orang baik seperti kita ini, biasanya hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Supaya sadar, supaya berubah. Tapi kalau orang-orang yang kelewatan, tidak dicintai oleh Allah, orang itu jahat, dibiarkan saja. Hukumannya saja nanti dirapel di akhirat. Jadi saking cintanya Allah kepada orang-orang soleh seperti jamaah di sini, salah dikit tuh langsung ditegur, Pak. Dikit salah aja dikit gitu. Langsung ditegur. Adapun yang tidak dicintai oleh Allah, biarin aja. Jadi jangan heran kok kalau orang soleh itu, kalau dia soleh ya, kok terkadang banyak ujiannya, cobaannya. Itu orang sedang dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Memang menyakitkan secara fisik, tetapi bermanfaat untuk jiwa dan hatinya. Maka agar kita tidak mendapatkan musibah itu, pertama maafkan aku banyak dosa ya Allah. Maaf untuk dosanya, afiyah untuk hukuman dosanya. Nah ini. Jadi di hari-hari ini doa ini sangat penting. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ada lagi dalam riwayat yang lain, cuma takutnya kepanjangan bapak-bapak ngapalnya. Ya. Biasanya di dalam riwayat yang lain, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dalam duniaku, wa fi mali, dalam hartaku, wa fi ahli, dalam keluargaku. Nah kalau nggak hafal bahasa Arabnya, pas bapak bilang Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, tambahin pakai bahasa Indonesia, dalam urusan dunia dan agamaku, dalam anak-anakku, hartaku, tinggal tambahin aja. Ya, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mendapatkan ghafur, boleh jadi orang itu tidak dihukum, tapi tidak diridhoi. Ya udah saya ampuni gitu. Kadang-kadang kita sama orang, ya udahlah, Bapak. Tapi hati kita ya nggak terlalu welcome sama orang itu kan. Kadang-kadang gitu kan. Tapi kalau afu ini bukan hanya tidak dihukum, tapi menunjukkan sebuah cinta yang luar biasa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Salah satu sosok di Quran atau contoh di dalam Al-Quran yang pernah memberikan ampunan dan memberikan maaf itu Nabi Yusuf. Dalam surat Yusuf ayat 92, ketika saudara-saudaranya yang dulu membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, Nabi Yusuf kemudian di ujung cerita itu kemudian berkuasa. Ini saudara-saudaranya minta bantuan sembako. Awalnya mereka tidak tahu kalau itu Yusuf yang sudah berkuasa, lalu akhirnya mereka tahu.
Saat mereka tahu bahwa di hadapan mereka adalah Yusuf alaihissalam yang telah mereka pernah buang waktu kecil, mereka pun mengatakan, kami dulu sudah melakukan ini kepadamu. Kami dulu melakukan kesalahan. Mereka menyebutkan kesalahan mereka dalam surat Yusuf itu. Lalu apa kata Nabi Yusuf dalam ayat 92? Yusuf, qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Udah jangan diungkit-ungkit lagi. Enggak ada hukuman buat kalian kok. Jadi waktu saudara-saudaranya mengungkit dosa-dosa mereka waktu dahulu, Nabi Yusuf mengatakan la tasrib. Enggak ada hukuman buat kalian. Udah masa lalu. Enggak usah diingat lagi. Semoga Allah mengampuni kalian. Nah, di sini Nabi Yusuf berarti dia memberikan ghafur kepada saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya sempat mengungkit menyebutkan kesalahan mereka, ya kan? Berarti kan tidak dihapus. Disebutkan dosa mereka, tapi hukuman ditiadakan. Nah, dalam ayat 100, di ayat 100 surat Yusuf juga, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ini memboyong ayahnya ke istana, diboyong ke istana nih. Kumpullah keluarga besar ini. Di ayat 100 apa kata Nabi Yusuf? Wahai ayah, inilah takwil mimpiku dulu yang kuceritakan kepadamu. Sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku. Ayat 100 ya. Ketika Allah menyelamatkanku dari penjara, mengeluarkanku dari penjara. Mestinya mengeluarkanku dari mana mestinya, Pak? Nabi Yusuf dibuang ke mana? Ke sumur. Tapi ketika keluarganya udah ngumpul itu, Nabi Yusuf nggak pernah tuh membuat saudara-saudaranya sakit hati atau mengingat perbuatan salah mereka. Kata Nabi Yusuf di hadapan saudaranya, wahai ayah, ini takwil mimpiku dulu. Sungguh Allah telah berbuat ihsan kepadaku, berbuat baik kepadaku ketika Allah mengeluarkanku dari penjara. Jadi Nabi Yusuf tidak mengatakan setelah Allah mengeluarkan dari sumur. Kalau sumur berarti gara-gara kami ini kan gitu. Kemudian wajah abikum minal badwi. Allah berbuat baik karena Allah telah mendatangkan kalian dari kampung ke Mesir. Baik sekali Allah. Mim ba'di an nazaghas syaitan baini wa baina ikhwati. Setelah setan merusak hubunganku dengan saudaraku. Yang disalahin siapa? Setan. Subhanallah. Di jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kata para ulama, di ayat ini Nabi Yusuf bersikap atau menauladani nama Allah Afu. Sehingga saudara-saudara mereka nyaman gitu, nggak ingat dosa mereka, nggak ingat salah mereka sama sekali. Tapi pada waktu yang pertama, saudara-saudaranya sendiri yang mengungkit kesalahan mereka. Kami dulu telah begini, telah begitu padamu, tapi sudahlah, nggak ada hukuman buat kalian. Dan Nabi Yusuf melakukan itu saat dia sedang berkuasa loh. Dia berkuasa, ini yang dulu zolim kepada dia, kepada beliau. Minta bantuan sembako. Nabi Yusuf bisa menghukum saat itu. Karena sedang berkuasa, Pak. Dulu ente jahat sama saya, sekarang minta bantuan sembako. Enggak saya kasih. Bahkan kalau kita perhatikan ceritanya itu, ketika ada rekayasa kehilangan barang kerajaan, ya kan? Lalu direkayasa yang mencurinya adalah saudara Nabi Yusuf yang lain yaitu Benyamin. Kata saudara-saudaranya ini lagi di depan Nabi Yusuf minta bantuan sembako. Kalau dia ini mencuri, dulu ada saudaranya juga pencuri juga, namanya Yusuf. Dia ngomong di depan siapa? Di depan Yusuf. Subhanallah.
Kalau antum posisi Nabi Yusuf gimana? Injek-injek, tak bejek-bejek gitu. Ngomongnya di depan Yusuf alaihissalam. Nih kalau ini Benyamin ini curi barang kerajaan. Dulu ada saudaranya pencuri seperti dia juga. Maksudnya Yusuf yang diomongin ada di depan. Mereka saat itu belum tahu kalau itu Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf mampu Pak mengendalikan amarah. Nabi Yusuf tetap santun kepada mereka, luar biasa Pak. Dan ini persis yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memasuki kota Mekah, Fathu Makkah. Itu orang-orang yang dulu mengusir, menyiksa para sahabat Nabi itu. Udah gemeteran, ketakutan Pak. Pedang terhunus para sahabat, tinggal nunggu perintah. Kata sahabat-sahabat, sebagian sahabat, ini hari pembantaian. Gak ada perlawan, kecut takut Pak. Yang dulu mengusir, menyiksa para sahabat. Jumlahnya luar biasa para sahabat. Berhunus pedang. Kata para sahabat, hada yaumul malhamah, hari pembantaian nih, bantai habis nih. Apa kata Nabi? La, hada yaumul marhamah. Ini bukan hari pembantaian, ini hari di mana kita mencintai dan mengasihi. Maka ketika orang-orang kafir itu berkumpul, kata Nabi, apa yang kalian pikirkan untuk aku akan lakukan? Kata orang-orang kafir, engkau itu saudara kami yang mulia, yang baik hati, ya, anak saudara kami yang mulia, gitu ya. Mereka bilang gitu, gemeteran, ketakut. Kata Nabi, idhabu wa antum tulaqa. Ayo pergilah sana, kalian bebas, kata Nabi. Subhanallah. Justru Nabi waktu masuk kota Mekah itu, kalau dalam surat An-Nasr itu, di tafsir An-Nasr, Nabi itu waktu memasuki kota Mekah, tanpa perlawanan, itu kepala beliau dengan punuk onta itu sejajar begini. Lalu beliau membaca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih, baca subhanallah wa bihamdik fasabbih bihamdi rabbika alhamdulillah wastaghfir, istighfar. Jadi Nabi justru di hari kemenangannya beristighfar. Di hari di mana beliau berada di puncak kekuasaan, beliau istighfar. Jangan sampai kekuasaan itu menggoda untuk melakukan kezaliman. Jangan sampai ingin balas dendam setelah berkuasa. Nah, ini dahsyat ya. Ini contoh di mana jadi kalau memaafkan karena lemah, itu mah biasa aja. Tapi kalau memaafkan padahal mampu membalas, luar biasa. Allah Maha Kuasa dan Dia memaafkan. Nabi besar Muhammad SAW sedang berkuasa, Dia memaafkan. Yusuf alaihissalam berkuasa, dia memaafkan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Afu Allah yang Maha Pemaaf. Al-Ghafur Allah yang Maha mengampuni. Kalau Al-Ghafur tadi dosanya, rekamannya diingatkan orang yang berdosa itu, tapi tidak disiksa. Adapun orang yang mendapatkan Al-Afu ketika berjumpa dengan Allah di hari kiamat, semua memori tentang keburukan itu udah nggak ada. Sehingga Allah pun berkata kepada, kalau tadi kan Al-Ghafur, kamu dosa ini ya, kamu dosa itu ya, dosa ini ya, dosa itu. Iya ya Allah, aku melakukannya. Tapi kalau orang mendapatkan Al-Afu, enggak begitu. Allah akan berkata kepada orang yang mendapatkan Al-Afu, wahai hambaku, inginkanlah sesuatu. Aku telah memaafkanmu. Tak ada yang kau inginkan di hari ini kecuali aku akan berikan kepadamu. Nah, dahsyat ya. Nggak ada ungkit-ungkit dosa lagi. Nggak ada nyebut-nyebut dosa lagi.
Inginkanlah sesuatu. Ayo minta. Mau minta apa? Ayo minta apa? Kalau Al-Ghafur, kamu dulu dosa ini, dosa itu ya. Dulu kan aku nggak kasih tahu orang ya. Di hari ini juga aku tutupi. Gak ada hukuman buatmu. Wah ini tuh Ghafur. Kalau afu, ya hambaku, mau apa? Mau makan apa? Ingin apa? Gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengafu, memberikan maafnya? Yang pertama jamaah sekalian, Allah menghapus amal buruk kita dari catatannya para malaikat. Karena di hari kiamat nanti sebagaimana surat Qaf ayat 21 Allah berfirman, waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap orang nanti di hari kiamat akan datang disertai dua malaikat. Malaikat yang pertama yang mengarahkan dia kemana. Yang kedua malaikat yang memberikan kesaksian. Jadi malaikat yang memberikan kesaksian atas amal buruk hamba itu ikut bersama ini setiap orang. Tapi karena orang ini telah mendapatkan al-afu, di memorinya malaikat juga udah nggak ada catatannya, sudah nggak ada, sudah dihapus. Ini yang pertama. Yang kedua dihapus dari catatan, ada catatan amal kan? Yang nanti kita pada hari kiamat nanti disuruh nonton dan baca sendiri catatan kita. Sebagaimana surat Al-Isra ayat 14. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca catatan amal, baca, tonton sendiri. Ayo kamu nilai sendiri deh, lihat sendiri perbuatanmu itu, lihat. Pas kita lihat semuanya kebaikan. Dosa-dosa mana? Udah dihapus, udah di al-afu. Kemudian dihapus bagaimana lagi? Dihapus memori tentang perbuatan dosa itu dari anggota tubuh kita, dari otak kita, dari kulit kita, dari kaki kita, dari seluruh tubuh kita ini jejak-jejaknya sudah nggak ada lagi. Kan kita tahu yang namanya kriminal itu ada jejaknya. Makanya kepolisian itu dia kalau ada sebuah tindakan kriminal mereka mengetahuinya dari mana? Itu polisi sebagian ahli itu ahli apa namanya istilahnya itu kriminolog itu mereka bisa tahu nih ini konsumsi narkoba atau enggak. Dari melihat tampangnya tuh udah tahu. Artis-artis yang narkoba itu dari cara duduknya aja udah tahu dia. Cara gerak tubuhnya tuh ahli-ahli itu sudah tahu. Betul nggak Pak? Bahkan orang bisa membaca bahasa tubuh. Orang ini berdusta. Ada jejak-jejaknya. Makanya Utsman bin Affan dalam sebuah majelis radhiyallahu an ketika datang salah seorang dari sahabat kata Utsman bin Affan, saya melihat ada orang yang datang ke majelis ini sementara ada bekas-bekas maksiat pada tubuhnya. Jadi sebelum ke majelis taklim nih ada salah seorang jamaahnya itu yang entah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan Utsman mencium itu. Sampai Nabi juga pernah juga. Kayaknya ada yang habis makan bangke nih kata Nabi. Gitu. Habis makan bangke. Enggak ada ya Rasulullah kami suka makan bangke. Enggak ada. Enggak, baunya ini terasa. Bau busuk. Ternyata orang itu habis menggibah. Jadi ada orang-orang yang semakin
bersih hatinya, dia semakin bisa kan sesuatu itu makin baik, makin sensitif kan Pak ya. Betul atau tidak Pak? Orang pembersih yang kotor dikit tahu nggak? Tahu nggak? Orang seneng wangi, bau dikit kecium. Tapi coba itu tukang sampah, cium nggak sama dia bau? Enggak. Biasa berinteraksi dengan sampah. Nah tubuh kita ini ada bekas-bekas dosa. Ada sidik jari. Ini pegangan siapa nih? Ada semua. Terekam. Dan di hari kiamat nanti, saat sebagian orang, aku nggak mau nerima kesaksian dari catatan amal, nggak mau aku ya Allah nerima kesaksian dari catatan amal. Video ini nggak terima aku, ini editan nih video ini Allah editan. Aku nggak mau terima editan ini, nggak asli nih, ini editan ini videonya nih. Catatannya juga enggak ini nggak asli catatan. Lalu engkau mau menerima kesaksian dari siapa? Aku nggak mau menerima kesaksian kecuali kesaksian dari diriku sendiri. Baik kata Allah. Maka Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kami kunci mulutmu. Kunci mulutnya. Enggak berkata-kata mulutnya. Wa tukallimuna aydihim. Tangan bicara. Wa tashhadu arjulihim. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki mereka memberikan kesaksian. Dalam ayat yang lain, juluduhum yauma tashhadu alaihim juluduhum. Kulit mereka pun memberikan kesaksian. Sampai orang-orang di neraka itu mengatakan, ya, kenapa kalian berbicara? Kenapa kalian memberikan kesaksian kepada kami? Kata kulit, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang membuat kami mampu berbicara. Maka dari sini Pak, kita itu dibangkitkan bukan cuma dengan ruh doang Pak. Tapi kita dibangkitkan lengkap dengan badan-badan kita yang dulu. Lengkap karena mereka ini akan memberikan kesaksian. Jadi ngomong ini anggota tubuh kita. Saya dulu pernah diajak begini, diajak berbuat maksiat ini, diajak melihat ini, diajak jalan ke tempat maksiat ini. Berarti Pak, tubuh kita ini kalau diajak maksiat di dunia, sebenarnya dia marah sama kita. Tapi karena disuruh oleh Allah untuk nurut kepada majikannya, dia dendam, ntar ya gue bocorin lo nanti di hari kiamat. Makanya kenapa tubuh ini Pak kalau diajak maksiat lemes. Dia nggak energik. Dia nggak punya semangat. Tapi kalau diajak berbuat baik, tubuh ini kok tiba-tiba menjadi lebih aktif, lebih sehat, lebih fresh. Betul nggak nih? Makanya cara sehat adalah memperbaiki ibadah. Mengajak tubuh kita ini ibadah. Karena tubuh kita ini kalau diajak ibadah dia senang. Kalau dia bahagia, penyakit itu lama-lama nggak suka duduk bareng sama orang bahagia, Pak. Betul atau tidak nih? Halo? Jadi kalau demikian yang butuh ibadah itu Tuhan atau kita sebenarnya? Hah? Kita yang butuh. Karena kita didesain untuk ibadah. Mobil sedan didesain untuk jalan yang datar. Kalau dibawa ke jalan yang datar, mobil sedan bagus. Jawa jalan ke jalan berlubang bebatuan nggak bagus, nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Bukan untuk itu dia diciptakan. Nah, itu tanda-tanda itu. Kita diciptakan untuk ibadah. Maka kalau dipakai untuk ibadah, tubuh kita merasa nyaman. Nyaman dia. Makanya sebenarnya
lebih mudah ibadah daripada maksiat, Pak. Itu fitrahnya begitu. Ikan itu dia mudah berenang, Pak. Coba disuruh di darat. Kelepek-kelepek dia. Karena dia diciptakan memang desainnya untuk berenang. Kita ini didesain untuk ibadah. Mestinya sholat tahajud itu mudah bagi kita. Baca Quran itu mudah mestinya bagi kita. Karena kita disiapkan untuk itu. Betul atau tidak nih? Tapi kok susah? Itu udah menyalahi fitrah tuh kalau susah tuh. Saya malah gampangnya maksiat, Ustaz. Nah itu ada error. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Bahkan tanah yang tempat kita sujud itu memberikan kesaksian, Pak. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari kiamat nanti itu tanah bumi ini tuhaddits, menceritakan akhbaraha, beritanya. Makanya kenapa kalau sholat sunnah disunahkan tuh pindah-pindah. Habis sholat wajib, mau sholat sunnah ba'diyah, jangan di situ lagi sholatnya. Bukan berarti nggak boleh. Pindah. Sono, pojok sana, begitu. Sholat sunnah itu begitu. Maka saya pernah menghibur teman-teman yang di TV yang sering mengadakan acara Damai Indonesiaku, itu kan pindah-pindah masjid. Saya hibur tuh hostnya, hebat ente. Saya aja yang ustadz ceramah pasti nggak sehebat Anda dalam hal berapa masjid yang pernah Anda sholati, saya bilang gitu. Karena Anda keliling Indonesia, masjid ini Anda pernah sholat, masjid itu pernah sholat, luar biasa, saya bilang gitu. Jangan cuma lihat gaji. Kalau gaji itu berapapun kurang, saya bilang. Tapi Anda bisa mendatangi ke masjid-masjid di setiap Sabtu Minggu. Luar biasa, saya bilang itu. Dahsyat. Jamaah sekalian, mudah-mudahan ini masjid nanti memberikan kesaksian. Kalau orang Indonesia itu cerdas dia. Dia nggak pengen cuma ubin yang memberikan kesaksian. Tembok pun memberikan kesaksian. Makanya orang Indonesia sukanya nyender. Ya kan? Kok suka nyender? Ustaz, supaya yang memberikan kesaksian. Bukan cuma ubinnya, tapi temboknya. Makanya di Mekah, di Masjidil Haram, di Madinah, Masjid Nabawi, nggak usah takut nyasar. Gampang nyari orang Indonesia. Pokoknya di pojok-pojok, di tembok-tembok itu orang Indonesia semua. Ini bukan nyindir yang nyandar, silakan Pak nyandar. Nanti dia memberikan kesaksian, Pak. Dulu aku di masjid disandari. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya, karena waktu kita sudah habis, supaya kita mendapatkan afunya Allah. Caranya adalah, karena ada kaidah ulama itu, balasan sejenis dengan perbuatan. Jadi kalau kita memaafkan, Allah akan memaafkan. Ada ayat di surat An-Nur, surat 24 ayat 22. Sebagai penutup ya. Banyak sebenarnya yang bisa kita gali dari nama Allah Al-Afu. Makanya kalau Asmaul Husna ini jadi kajian abadi kita, nggak ada habis-habisnya. Saya pernah kajian di Garuda, GMF. Udah habis tuh Asmaul Husna selesai. Suruh rewind lagi. Ulang lagi Ustaz, dari awal lagi. Selalu ada yang baru katanya. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini ayat 22 An-Nur ini turun berkenaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar tuh punya keponakan namanya Mistah. Ada yang menyebut Mistah. Mistah ini keluarga Abu Bakar yang kehidupannya ditanggung oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini enggak miskin istilahnya. Sehingga kehidupannya ditanggung 100% oleh Abu Bakar, disuplai.
dikasih bantuan. Ketika istri Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha itu adalah anak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya kan? Dipitnah berbuat nista, berbuat keji, berbuat zina. Nanti ceritanya ada di surat An-Nur itu sendiri. Maka Abu Bakar bersumpah, aku tidak akan memberikan bantuan lagi kepada Mistah ini. Karena Mistah ini ikut menyebarkan ini. Udah dibantu, berikan bantuan, tapi masih fitnah juga. Abu Bakar bersumpah, nggak akan saya bantu lagi Mistah ini. Lalu turunlah firman Allah di ayat 22 ini, menegur Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Allah, wala ya'tali ulil fadli minkum wassa'ah. Janganlah orang-orang yang memiliki kelapangan dan keluasan harta bersumpah, ayu'tu ulil kurba, untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada kerabat, menyetop bantuan. Jangan dia bersumpah untuk menyetop itu. Terus membantu orang miskin, muhajirin fisabilillah, jangan sampai bersumpah untuk tidak mau bantu lagi. Tapi kata Allah, walyafu walyasfahu, maafkan. Maafkanlah mereka yang salah kepadamu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apa kamu enggak ingin mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah? Ketika turun ayat ini, Abu Bakar langsung, Pak. Kata Abu Bakar, aku ingin Allah memaafkanku. Aku ingin Allah memaafkanku. Aku ingin Allah memaafkanku. Aku maafkan Mistah dan aku akan teruskan bantuanku kepadanya. Tuh kayak gitu tuh sahabat tuh kalau ada ayat Quran. Mereka salah ditegur dengan ayat Quran langsung lurus, Pak. Umar pun begitu tuh. Umar radhiyallahu an, kalau salah ditegur oleh nenek-nenek, kamu tuh nggak sesuai dengan ayat ini. Kata Umar di depan orang banyak. Bener nih perempuan ini, salah Umar. Padahal Umar itu kalau kesannya kan keras gitu. Yang keras itu kita. Udah berapa kali ditegur pakai ayat Quran, bebal juga kita. Iya kan? Betul nggak nih? Umar itu selalu pakai Quran langsung. Mingkem tuh udah langsung sampai nawafal. Apa kamu nggak ingin Allah memaafkanmu? Ingin nggak Allah memaafkanmu? Ingin nggak nih jamaah? Maka maafkanlah. Ternyata kita yang jauh lebih butuh memaafkan orang yang menzalimi kita dibandingkan dia. Karena maafnya kita itu tanda kita dimaafkan oleh Allah. Betul atau tidak nih? Saat kita memaafkan itu seolah kita berkata kepada Allah, ya Allah, aku yang lemah, aku yang hina, aku yang miskin ini telah memaafkan si fulan yang zalim itu kepadaku. Padahal aku ini lemah, hina, miskin. Aku maafkan si fulan yang menzalimi aku itu ya Allah. Sementara engkau maha kaya, maha kuasa. Maafkanlah si miskin yang telah memaafkan orang yang zalim kepadanya. Seolah-olah kita mengatakan begitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sulit akan memaafkan orang sebelum kita melihat bahwa yang memaafkan itu jauh lebih untung daripada yang dimaafkan. Iya kan? Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, sharing. Orang yang makin soleh, makin berat ujiannya, tetapi kemampuan dia menghadapi ujian jauh lebih besar. Nyambung gak nih? Halo? Jadi cobaan besar, karena dia soleh, dia akan diberikan kemampuan untuk mengelola musibah, menghadapi masalah, dengan kemampuan yang besar juga.
Sehingga musibah yang besar itu bagi orang-orang soleh tidak akan merobohkan dia. Justru akan mengokohkannya. Karena pohon-pohon yang kokoh itu pohon-pohon yang biasa dihantam oleh badai. Pohon-pohon yang biasa tertepa angin kencang. Betul atau tidak? Sementara orang-orang yang imannya lemah, memang ujiannya ujian ringan. Tapi karena imannya lemah, ujian ringan pun mampu merobohkannya, Pak. Jadi jangan cuma fokus bahwa ujian orang yang soleh itu berat. Iya, tapi kemampuan dia untuk menghadapi ujian itu pun ditambah oleh Allah. Kesabarannya ditambah oleh Allah. Kelapangan hatinya ditambah oleh Allah. Sehingga kalau orang lain menghadapi musibah itu terpuruk, justru dia menjadi titik lenting dia, titik di mana dia melenting tinggi dengan masalah itu. Meningkatkan spiritualitas dia. Jadi itu logisnya. Ya, jadi kalau begitu ngapain jadi orang soleh? Justru kalau kita soleh, kemampuan kita menghadapi masalah itu jauh lebih hebat. Dan masalah musibah bagi orang soleh itu bukan untuk kemudian membuat dia terpuruk, tetapi membuat dia makin bangkit, makin kokoh imannya. Makin, kalau penyakit bukan cuma sembuh dia, tapi penyakit itu membuat dia tercerahkan. Ini dahsyat, tercerahkan. Ya, gitu. Anton, jazakallah khairan. Dosa-dosa kita dengan Allah, apalagi dosa kecil, itu banyak penghapusan secara otomatis, Pak. Bapak ke masjid, itu langkah kaki itu salah satunya mengampuni dosa, Pak. Tapi kaitannya dengan Allah ya. Wudu juga sama. Antara sholat dengan sholat itu juga menghapuskan dosa. Dosa kita dengan Allah, itu otomatis itu. Jumat dengan Jumat juga begitu. Ramadan dengan Ramadan juga begitu. Jadi ada dosa yang automatically itu dihapus. Nah, tapi untuk dosa besar, kaitannya dosa besar kita dengan Allah, itu tidak cukup dengan sekedar sholat, tapi harus bertaubat. Kalau dosa besar. Walaupun dosa besar itu kaitannya dosa kita dengan Allah, harus taubat. Kalau taubat, pasti diampuni dosa kita. Meskipun dosa besar, kalau dosa itu dosa kita hubungannya dengan Allah. Kalau kita taubat, pasti. Kenapa? Karena Allah menamakan dirinya menerima taubat. At-Tawwab. Kita kaji pada pertemuan sebelumnya ya, At-Tawwab itu. Nah, pertanyaan beliau tadi adalah kaitannya dengan manusia. Bagaimana ini? Nah, kalau dalam kaitannya dengan manusia, maka kita harus meminta maaf kepada dia. Minta halalkan. Minta maaf kepada dia. Apalagi kalau urusan harta. Kita harus minta halalkan kalau kita pernah mengambil harta orang itu. Nah, gimana kalau orangnya udah meninggal, entah kemana, nggak ketemu lagi? Maka di sini para ulama berijtihad. Ini ijtihad, artinya belum tentu itu kemudian bisa menghapuskan dosa. Tapi ijtihad para ulama mengatakan satu, kalau kita udah cari keluarganya nggak ketemu gitu ya segala macam, satu, lakukanlah satu amalan ibadah yang pahalanya kita niatkan untuk orang yang pernah kita zalimi. Tapi ini nggak ada hadisnya. Ini ijtihad para ulama. Para ulama kemudian mengatakan mudah-mudahan, gitu kan gitu. Makanya paling enak kalau dia masih hidup yang minta maaf. Karena ulama nggak ada yang mengatakan pasti gitu. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat dia melihat ada pahala dari amalan yang nggak pernah dia lakukan. Kok ini saya dapat pahala ini sih? Saya nggak pernah melakukannya dulu di dunia. Dikatakan kepada,
Itu si fulan dulu pernah berbuat salah padamu, dia nyesel minta maaf tapi udah nggak ketemu lagi padamu. Akhirnya dia beramal, pahalanya untuk ente. Karena dia bersungguh-sungguh pengen minta maaf. Karena melihat pahala yang luar biasa ada pada rekeningnya dia. Yang udah saya maafin si fulan. Mudah-mudahan kata para ulama itu begitu. Oke ya, ini pertama. Tapi itu kan ijtihad itu. Maka para ulama mudah-mudahan gitu. Ini kalimat itu kan cukup takut kita. Mudah-mudahan. Mending kalau memang kita ada salah nih, ya kita segera minta maaf kepada orang itu. Yang kedua, ayat yang di surat An-Nur tadi, ayat 22. Itu kata para ulama, berarti cara kita untuk dimaafkan adalah dengan memaafkan orang lain. Kita banyak dosa nih. Kesimpulan kan belum sempat minta maaf karena faktor yang Bapak ceritakan tadi. Maka ingat aja dosa orang yang pernah dosa sama kita, melakukan kezaliman kepada kita. Kita katakan aku maafkan si fulan. Aku anggap lunas utangnya. Gitu. Aku anggap lunas utangnya orang itu. Misalkan begitu. Para ulama mengatakan, kan ayat ini mengatakan, kalau kamu maafin, Allah akan maafin. Nah, gitu kan. Nah ini yang saya tahu dua cara ini. Mudah-mudahan itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Ya, itu Pak jawabannya. Al-Ghafur itu hukumannya ditiadakan, tapi catatannya, rekamannya masih ada. Utangnya ini, tanggal sekian kamu utang, itu catatannya lengkap, tapi di bawah dianggap lunas. Nah, nggak ada hukuman ya. Itu namanya Ghafur. Tapi kalau afu, udah nggak ada lagi tuh catatannya, malaikat juga udah lupa. Ya, rekamannya udah seperti kaset baru, sebagai CD baru aja itu. Yang nggak ada lagi catatan keburukan, yang ada catatan kebaikannya doang. Nah itu bedanya al-afu dengan al-ghafur. Yang panjangnya silakan saksikan ulang video YouTube-nya insya Allah. Ada apa yang terjadi dengan kita yang sifat-sifat mulia itu kok jauh sekali dari karakter kita. Sementara Nabi, para sahabat begitu melekatnya sifat-sifat mulia ini. Pemaaf, pengampun. Yang pertama, ini kan sifat Allah, Pak. Nama Allah dan sifat Allah. Untuk bisa melekat kepada diri kita, maka kita harus memperbaiki koneksitas kita kepada Allah. Karena ini punya Allah, sifat ini. Maka kalau hubungan kita dengan Allah baik, kita akan kecipratan sifat ini. Seperti Bapak bergaul dengan tukang minyak wangi. Benar nggak? Bergaul tukang minyak wangi jadi wangi. Jadi kalau bergaul dengan Allah, maka sifat-sifat Allah itu akan ada pada kita. Nah mereka adalah orang yang terbaik dalam interaksinya dengan Allah. Rasulullah, para sahabat itu hubungan mereka dengan Allah itu hubungan yang sangat berkualitas, kuantitas dan kualitas yang luar biasa. Sehingga akhirnya mengalirlah sifat-sifat Allah itu pada diri mereka, pada hati mereka. Kita banyak hubungan kita sama Allah itu formalitas. Sholat aja jarang khusyuk. Iya kan? Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu membuat sifat-sifat Allah tadi itu tidak melekat pada diri kita. Karena kita disconnect. Seperti kita nyolokin handphone, tapi nggak pas nyoloknya, hingga masuk baterainya. Atau kelihatannya indikatornya masuk. Pas kita cabut kok soak baterainya. Bocor. Maka kita ini banyak mengalami kebocoran. Udah sholatnya gak khusyuk, perbuatan dosa banyak, bocor. Jadinya pengisiannya keluar lagi.
Nah, jadi memang hubungan kita dengan Allah itu harus sungguh-sungguh. Udah pas, nggak mungkin Pak. Nggak usah jauh-jauh deh. Bergaul sama orang yang santun. Bapak bergaul sebentar sama orang yang santun. Sebulan, 2 bulan, Bapak udah langsung berubah kok. Anak saya di pesantren di Serang. Ya. Pulang-pulang itu dari sisi bahasa ada kosakata baru yang nggak pernah saya dengar itu. Ini kayaknya bahasa sana nih gitu. Maksudnya apa gitu kan gitu. Ya. Itu sangat, makanya kalau hubungan kita dengan Allah intens, baik, bagus, pasti karena itu sifat Allah, sifat Allah. Seperti besi kalau kita hadapkan ke matahari, lama-lama besi ini bisa panas, Pak. Benar nggak? Tapi masukin kulkas besi. Ntar dikeluarin apa? Dingin. Nah itu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Orang kalau sakit kan minta doa digugurkan dosanya. Nah, doanya kan begini, Pak. Kalau kita menyinggung orang sakit itu, kita bilang apa? Tahur insya Allah. Itu diantara doa singkatnya. Kita ketemu orang sakit nih. Baik dia sakit atau habis sembuh dari sakit. Kita bilang apa? Tahur insya Allah. Maksudnya apa? Bersih. Bersih insya Allah ya. Gitu. Adakah orang yang sakit tapi tidak diampuni dosanya? Ada. Apa itu? Ketika dia tidak sabar dengan sakitnya. Jadi sakit itu tidak otomatis menggugurkan dosa kalau orang ini nggak sabar. Maka salah satu cara biar kita bersabar waktu sakit adalah saya mengharap pahala dari sakit ini. Saya akan sabar karena saya sedang digugurkan dosanya. Karena kalau dia nggak sabar, itu ibarat orang jatuh dari tangga, ketiban tangga. Jadi bukan cuma sakit, udah ketiban tangga tuh. Jadi tidak otomatis kesulitan musibah itu menggugurkan dosa. Dia butuh kesabaran. Karena ganjaran itu buat orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang sabar tanpa batas. Nah, maka ingatlah pahala itu agar kita bisa bersabar. Ingatlah pengguguran dosa itu agar kita bersabar. Ada satu, kalau nggak salah Ubay bin Ka'ab itu ketika ada seorang bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, kalau saya sakit emang digugurkan dosanya? Iya kata Nabi. Walaupun sakit ringan, iya kata Nabi. Mendengar itu Ubay bin Ka'ab berdoa kepada Allah. Ya Allah, sisakanlah sakit panas dalam tubuhku. Tapi sakit panas yang tidak menghalangiku untuk ibadah kepadamu. Tapi saya tidak menganjurkan jamaah untuk berdoa seperti itu. Dia sampai doa begitu. Sisakanlah sakit panas pada tubuhku, tapi sakit panas yang enggak mengganggu aku ibadah. Aku tetap bisa sholat, bisa umroh, bisa ini. Sisain tuh sakit panas itu dalam tubuhku. Jadi orang sampai perspektifnya bisa berubah seperti itu karena melihat pahala, melihat pengguguran dosa. Makanya teman-teman kan ada sakit yang memang membuat kita minum obat terus kan ya, seperti darah tinggi misalkan ya. Jadi coba itu lihat dengan perspektif ini gitu. Yang punya penyakit yang bertahun-tahun diobati dengan tetap berobat supaya kita dapat pahala plus juga dengan berobat itu. Tetapi agar kita juga tidak melihat penyakit dengan pandangan yang kebencian, pandangan yang sifatnya membuat kita kesel, maka lihatlah dengan perspektif yang tadi. Maka selamat buat orang yang kena penyakit darah tinggi dan penyakit yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, mudah-mudahan semuanya di sini diberikan ampunya Allah.
diberikan afiahnya Allah. Mari kita doa. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa fi malina wa ahlina. Afina fi badanina, afina fi sam'ina, afina fi absarina, la ilaha illa anta. Na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Na'udzu bika minas salbi ba'dal ata, na'udzu bika min udalid da wa min su'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.